Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Hari ini kita akan lanjutkan membicarakan dalam kajian filsafat ketuhanan, mata kuliahnya filsafat ketuhanan. Topik kita membicarakan tentang analisis krisis nilai-nilai spiritual ya dalam tinjauan filsafat ketuhanan. Jadi kita tahu bersama bahwasanya karena ada perkembangan pengetahuan, ada teknologi, yang modernisasi dengan yang sangat canggih pada saat sekarang ini, ya, ada permasalahan. Ya. Permasalahannya adalah perkembangan spiritual itu tidak memadai. Itu menjadi problem. Akibatnya di masyarakat modern itu akan terjadi kekosongan makna itu. Itu jadi permasalahan. Terjadi krisis identitas, meningkatnya individualisme, ada lagi hedonisme, dan melemahnya nilai-nilai moral. Nah, jadi dalam perspektif filsafat ketuhanan, krisis spiritual itu bukan masalah hanya psikologi aja, tetapi juga itu menyangkut persoalan metafisik yang ada kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu udah pasti kesana deh tadi. Nah, jadi nilai-nilai spiritual yang kita maksudkan di sini adalah ya seperti keimanan, ada ketakwaan, ada kejujuran, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, syukur, tawakal, tanggung jawab moral. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya nilai-nilai moral tadi, nilai-nilai spiritual tadi itu konsep awalnya itu berakar dari adanya konsep tauhid, ya konsep tauhid, ya. Kemudian adanya ihsan. Nah, ihsan itu kata Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah apabila engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, apabila kamu enggak sanggup merasakannya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itulah melihat engkau. Nah, jadi nilai spiritual ihsan itu adalah karena merasakan adanya kehadiran Allah di dalam kehidupannya, maka dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, dengan adanya kita merasa diawasi oleh Allah tadilah, maka akhirnya akan muncul kesadaran ketuhanan kita, kesadaran bertuhan. Nah, jadi apa manfaatnya? Nah, ini kalau manfaat adanya kesadaran bertuhan udah jelas. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenteram. Nah, tentu kalau kita sudah mendapatkan metodenya, kita tahu ya, kita sudah diberikan metodenya, caranya, sehingga kita tidak melaksanakan mengingat Allah tadi itu hanya dengan lisan. Nah, gitu. Kalau dengan lisan ini kan terbatas. Nah, misalnya kita sedang bekerja, sedang beraktivitas, ya, itu kan berat melaksanakannya. Ya. Kemana misalnya kita sedang beraktivitas, subhanallah, 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 itu kan rasanya berat. Tapi kalau kita memang udah hati kita itu yang sudah kita latih dia untuk berzikir, nah, maka nanti akan diperolehlah ya ketenangan di dalam hati kita. Nah, jadi ketenangan batin inilah ya yang mengakibatkan ya kita itu menjadi nilai-nilai spiritual itu akan tertanam dengan baik. Kalau tidak dia tertanam dengan baik, maka udah pasti akan terjadilah krisis spiritual. Nah,
Ini kan banyak sekarang orang krisis spiritual. Kenapa? Dia nggak ngerti untuk apa dia hidup gitu. Untuk hidup aja dia nggak ngerti. Untuk apa yang untuk capek aku hidup ini? Untuk apa gitu? Nggak tahu dia. Ya. Jadi gejala krisis spiritual itu satu, kehampaan eksistensial. Maksudnya dia nggak memiliki tujuan yang jelas. Kalau ditanya untuk apa yang kita ini hidup, nggak paham ya. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi dia tahu tujuan hidupnya tuh, udah tahu dia, tujuannya untuk ibadah. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah, artinya ada yang sudah teratur, artinya sudah dijelaskan Tuhan, misalnya sholat, nah itu kan itu ibadah, jelas caranya macam mana. Ada lagi yang tidak jelas, ya. Apa itu? Misalnya kita bilang kita bersilaturahim, akan nggak jelas, atau kita bilang kita belajar, atau bagi kami mengajar, tapi itu bisa menjadi ibadah. Kenapa? Kalau ibadah hanya misalnya sholat, misalnya gitu ya, nah itu kan berapa kali lah kita sholat tangguh. Ya. Kalau kita bilang lah waktunya, taruhlah kita bilang 5 menit, nah, kali 5, ya, itu baru 25, taruhlah sama 30 menit, 23 jam setengah lagi, mau ngapain? Nah kan itu. Tapi kalau kita bisa isi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Allah, itu akan mendapat nilai ibadah. Nah, jadi dia merasa hidupnya itu jelas. Dia tahu ini ada jelas, ini saya pun mau kerja, jelas tujuan saya ibadah, kerja saya untuk ibadah juga. Saya istilahnya bersilaturahim, silaturahim juga ibadah. Nah, itu dah. Jadi tujuannya jelas. Banyak kadang-kadang ya orang nggak berapa paham dia untuk apa dia hidup, ya tujuan hidupnya nggak jelas. Nah itulah nanti kadang-kadang dia pikirnya tujuan hidupnya misalnya untuk makan, nah, kan udah nggak cocok hidup untuk makan. Ya kalau makan tuh itu ya, nah, kan, tapi bukan tujuan hidup ya. Nah kedua ada namanya relativisme moral, artinya apa? Menganggap tidak ada kebenaran yang mutlak. Nah, itu kan udah gawat ya. Nggak ada dianggapnya lagi kebenaran yang mutlak. Nah, kalau orang yang udah menganggap itu nggak ada kebenaran yang mutlak, ya relatif ya semua, udah nggak peduli, pasti dia tabrak aja. Nah kemudian dia merasa dia itu hedonisme, artinya dia merasa kesenangan hidupnya itu, ya, kesenangan itu itulah tujuan hidup. Nah itu hidup hedon. Karena ada orang itu hanya mencari dia dengan bagaimana supaya senang-senang aja. Makanya dalam dunia ini dia berupaya untuk senang-senang aja. Nah, tapi sampai sejauh mana lah itu sanggupnya dia. Ada lagi materialisme. Apa itu? Ya dia menganggap dia akan bahagia kalau dia bisa mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan materi. Nah itu kan paham materi. Jadi ukurannya sama dia itu materi aja. Nah, jadi spiritual itu biasanya akhirnya menjadi krisis ya. Ada lagi individualisme. Nah, itu orang yang individualisme ini nggak peduli sama orang lain. Yang penting dia sendiri. Nah, itu udah bahaya itu. Ya. Dia lebih mementingkan diri pribadinya dibandingkan dengan kepentingan bersama. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana sekarang analisis krisis spiritual dalam pandangan filsafat ketuhanan. Yang pertama, hilangnya kesadaran ketuhanan. Padahal ya, manusia itu adalah makhluk yang memiliki jasmani, memiliki rohani, memiliki akal. Nah, yang jadi persoalan